Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, NIM 1801010700695. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah leadership yang diampu oleh Bapak Ani Cahyadi MPD yang telah memberikan tugas kepada saya untuk mengambil intisari dari buku, kemudian dibuat PowerPoint dan dipresentasikan. Nah, langsung saja saya mengambil buku yang berjudul Becoming a Strategic Leader oleh Richard L. Hughes dan Catherine Colleen Beatty, yang artinya adalah menjadi pemimpin yang strategis. Oke, langsung saja pada bagian yang pertama pada buku yang telah dibagikan Bapak ada fokus kepemimpinan strategis. Diketahui bahwa kepemimpinan strategis berbeda dengan kepemimpinan yang umumnya. Hal itu juga menyebabkan fokus kepemimpinan strategis sedikit berbeda dari kepemimpinan umum. Adapun fokus kepemimpinan strategis adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau kesuksesan organisasi yang bertahan lama. Nah, artinya pekerjaan seorang kepemimpinan strategis adalah untuk mendorong, menggerakkan organisasi sehingga akan berkembang dalam jangka panjang. Nah, jadi tugas pekerjaannya itu adalah mendorong dan menggerakkan organisasi untuk berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi telah disebutkan bahwasanya kepemimpinan strategis itu berbeda dengan kepemimpinan pada umumnya. Nah, sekarang muncullah suatu pertanyaan. Apa yang membuat kepemimpinan strategis itu berbeda? Nah, di dalam buku ini itu dijawab. Dan intisarinya adalah yang pertama, kepemimpinan strategis memiliki cakupan yang luas. Artinya, cakupan yang luas dari kepemimpinan berdampak pada di luar area fungsional dan unit bisnis pemimpin itu sendiri, dan bahkan di luar organisasi. Cakupan yang luas ini membutuhkan melihat organisasi sebagai sistem yang saling bergantung dan saling berhubungan dari banyak bagian, di mana keputusan di satu area memicu tindakan di area lain. Nah, artinya maksud dari cakupan yang luas ini adalah melihat organisasi itu sebagai sistem yang saling bergantung dan saling berhubungan dari banyak bagian, sehingga dalam pengambilan keputusan memicu tindakan dari banyak orang. Nah, yang kedua adalah dampak kepemimpinan strategis dirasakan dengan jangka waktu yang lama. Nah, seperti ruang lingkupnya tadi, kerangka waktu kepemimpinan juga menjangkau jauh. Kepemimpin strategis harus mengingat tujuan jangka panjang yang diambilnya dalam bekerja untuk mencapai tujuan jangka pendek. Pemimpin militer Jepang Miyamo Musashi berkata, dalam strategi penting untuk melihat hal-hal yang jauh seolah-olah mereka dekat dan untuk mengambil pandangan dari hal-hal yang dekat. Nah, artinya tidak semua kepemimpinan membutuhkan pandangan ke depan yang pendek agar efektif. Tapi ada juga yang membuat pandangan yang panjang agar dapat
dapat memenuhi tujuan yang telah dibuatnya. Selanjutnya, kepemimpinan strategis seringkali melibatkan perubahan organisasi yang signifikan. Nah, cara yang membuat kepemimpinan strategis itu berbeda dari kepemimpinan umumnya adalah menghasilkan perubahan yang signifikan. Seperti contoh, mempertimbangkan dampak strategis dari sistem kompensasi baru yang menyentuh semua bagian organisasi, menyediakan struktur untuk mendefinisikan perbedaan dalam peran dan kisaran gaji yang sesuai, dan mengikat rencana dan ukuran kinerja dengan tujuan strategis organisasi. Nah, artinya memimpin tim untuk menyelesaikan tim yang berulang seperti menutup buku kuartalan untuk organisasi atau kepemimpinan efektif yang tidak menciptakan perubahan yang lain. Nah, selanjutnya apa yang membuat kepemimpinan tidak strategis? Perlu diketahui bahwasanya menciptakan keunggulan kompetitif yang menjadi tujuan kepemimpinan strategis tadi untuk sebuah organisasi bukanlah hal yang mudah. Itu membutuhkan orang-orang yang cerdas dan mampu, tetapi itu juga tidak cukup. Seperti contohnya, karyawan digital Quickman Corporation cukup pintar untuk mengembangkan teknologi baru yang mendorong industri teknologi maju. Orang-orang yang menjalankan IBM serta Gangster juga cerdas. Faktanya, dia terkejut dengan potensi dan kemampuan orang-orang yang dia temui ketika dia tiba di sana. Bagaimana orang-orang yang berbakat seperti ini membiarkan diri mereka masuk ke dalam rawa seperti itu? Nah, jadi apa saja yang membuat kepemimpinan itu menjadi tidak strategis? Nah, yang pertama adalah kurang fokus. Organisasi dan pemimpin di dalamnya mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, dan mereka gagal membuat keputusan sulit yang memberikan fokus strategis. Nah, jadi strategi yang tidak jelas atau tidak jelas menunjukkan bahwa organisasi tidak membuat pilihan yang sulit, tetapi perlu. Dikatakan oleh Michael Fortner dari Harvard Business School, strategi membuat pilihan tentang apa yang tidak boleh dilakukan sama pentingnya dengan pilihan tentang apa yang harus dilakukan. Nah, jadi yang pertama tadi yang membuat kepemimpinan tidak strategis adalah kurang fokus. Nah, yang kedua adalah taktik longgar. Sebuah studi oleh Benchmarking Solution yang dikutip dalam Banham tahun 1999 menemukan bahwa 27% perusahaan yang sepenuhnya mengintegrasikan taktik dan strategi mereka. Lebih dari 58 perusahaan memiliki integrasi yang tingkat tinggi. Nah, jadi artinya taktik tidak selaras dengan orang-orang yang berada di organisasi, atau juga memberikan taktik yang longgar dengan disiplin yang rendah. Sebuah survei dari Johnson Wade terhadap 293 organisasi di Inggris menemukan bahwa 38% orang di organisasi berkinerja buruk. Lebih lanjut, survei tersebut mengungkapkan bahwa dalam organisasi, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Dan selanjutnya yaitu kisaran yang terbatas. Ketika seseorang telah mengembangkan kekuatan di bidang tertentu,
sangat sulit bagi orang tersebut untuk mengalihkan fokus dan melakukan sesuatu yang berbeda. Dalam hal kisaran untuk kepemimpinan strategis sangat menentang bagi para eksekutif untuk melepaskan masalah sehari-hari, bahkan jika mereka berpotensi bertentangan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Lord Gerstner memberikan contoh kuat tentang jangkauan yang terbatas. Kami merasakan tekanan luar biasa untuk membuat angka jangka pendek. Faktanya, ini adalah masalah yang paling sering disebutkan ketika mereka menjadi pemimpin strategis. Misalnya, seorang eksekutif mencirikan tantangan sebagai menyeimbangkan kebutuhan operasional saat ini versus melihat perspektif pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang dari staf praktek bisnis kami. Selanjutnya, slide yang ke-6 adalah sistem berpikir strategis. Ada 5 taktik untuk sistem berpikir strategis, yaitu yang pertama, carilah pola dari waktu ke waktu. Yang kedua, gambaran besar. Ketiga, interaksi yang kompleks. Keempat, hubungan kausal kunci. Yang kelima, memahami teori. Nah, yang pertama yaitu carilah pola dari waktu ke waktu. Maksudnya di sini adalah pola jangka waktu yang panjang. Pendekatan yang biasa dilakukan orang terhadap hal-hal di sebagian besar bidang kehidupan dapat dicirikan oleh apa yang kita sebut pemikiran statis. Dengan pemikiran statis, perhatian dan energi difokuskan pada apapun yang nampaknya menjadi krisis saat ini. Misalnya seperti penurunan laba atau perputaran karyawan yang tinggi. Keberhasilan cenderung didefinisikan dalam hal penyelesaian krisis tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan keuntungan atau mengurangi pergantian karyawan pada yang contoh di atas tadi. Pendekatan ini tampaknya masuk akal dan sangatlah familiar. Tetapi ada 2 masalah utamanya. Yang satu berkaitan dengan jalur yang digunakan untuk mencapai kondisi saat ini, yang lainnya berkaitan dengan mengetahui jalur terbaik untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang sangat lain. Nah, yang selanjutnya yaitu gambar besar. Pemikiran gambaran besar melibatkan melihat di setiap tingkat bagaimana berbagai bagian sistem beroperasi secara keseluruhan, dan pemikiran gambaran besar di setiap tingkat tidak dimungkinkan dengan menggunakan analisis kuantitatif terperinci dari bagian-bagian, fungsi, apartemen, divisi, silo, dan sebagainya yang ada di mana-mana dalam organisasi saat ini. Nah, yang ketiga yaitu interaksi yang kompleks. Jika Anda kesulitan memilih di antara alternatif ini, Anda berada di perusahaan yang baik. Argumen yang tampaknya masuk akal mendukung setiap sudut pandang. Misalnya, jika Anda termasuk dalam aliran pemikiran iklim penyebab kinerja, maka Anda dapat menunjukkan bahwa pekerja yang bahagia adalah pekerja yang produktif, dan bahwa perasaan positif tentang organisasi dan rekan kerja memupuk koordinasi dan dukungan yang efektif lintas departemen. Dan yang selanjutnya adalah hubungan kausal yang tinggi. Strategi adalah tempat pertukaran, memilih untuk melakukan ini dan itu, memilih menjadi ini daripada yang itu, memilih untuk mengembangkan satu kemampuan di atas kemampuan yang lain. Pada dasarnya, strategi yang baik bukanlah segalanya bagi semua orang. Strategi yang baik jelas berpusat pada beberapa prioritas yang utama.
Misalnya, asumsi bahwa tugas Anda adalah mengidentifikasi faktor keberhasilan perusahaan dalam organisasi manufaktur. Anda dapat mengidentifikasi berbagai faktor: biaya pasokan, efisiensi produksi, produk kualitas, pemasaran, pengembangan produk, kapasitas produksi, harga produk, efektivitas tenaga penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memahami teori. Penting bagi para pemimpin dalam organisasi untuk memahami dan menegaskan teori mereka sendiri. Tentu saja hanya sedikit orang yang menganggap organisasi mereka bekerja dengan baik. Kebanyakan mencari tanda atau hasil untuk menunjukkan bahwa mereka memimpin organisasi ke arah yang benar. Nah, selanjutnya adalah tindakan strategis. Memiliki ide yang menarik secara strategis adalah suatu hal. Mengambil tindakan berdasarkan ide itu adalah hal lain. Sebagian itulah yang dimaksud Lee Iacocca ketika dia berkata, jika saya harus menyimpulkan dengan satu kata apa yang membuat seorang manajer yang baik, saya akan mengatakan ketegasan. Anda dapat menggunakan komputer tercanggih untuk mengumpulkan nomor, tetapi pada akhirnya Anda harus mengaturnya. Nah, jadi ada 6 kompetensi umum yang membentuk tindakan strategis, yaitu tetapkan prioritas yang jelas. Nah, artinya di dalam tindakan itu kita harus menetapkan prioritas yang jelas. Dan yang kedua, menciptakan efektivitas orang lain. Artinya mengefektifkan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, bertindak tegas dalam menghadapi ketidakpastian. Dan yang keempat, menjadikan strategi sebagai proses pembelajaran. Yang kelima, bertindak dalam memikirkan jangka panjang dan pendek. Yang terakhir adalah memiliki keberanian dan keyakinan. Nah, selanjutnya adalah tim kepemimpinan strategis. Tim kepemimpinan strategis adalah tim yang pekerjaannya memiliki implikasi strategis terhadap unit bisnis, lini produk, area layanan, area fungsional, divisi, atau perusahaan tertentu. Sama seperti kepemimpinan strategis yang berbeda dari kepemimpinan umum. Pengaruh strategis berbeda dari pengaruh umum. SLT dibedakan dari tim lain dalam organisasi dengan pekerjaan mereka yang lakukan. Jika pekerjaan tim adalah untuk kesuksesan organisasi dalam jangka panjang, maka tim tersebut adalah tim kepemimpinan strategis. Nah, artinya tim kepemimpinan strategis ini adalah pekerjaan tim dengan tujuan untuk kesuksesan organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, bertindak tegas dalam menghadapi ketidakpastian. Kepemimpinan strategis berarti bertindak tegas dalam menghadapi ketidakpastian. Ini bisa sulit karena berbagai alasan. Di antaranya adalah berikut ini. Yang pertama, kondisi yang berubah membuat sulit untuk menilai secara akurat rasio risiko penghargaan dari suatu tindakan. Nah, jadi alasan sulit yang pertama adalah kondisi yang berubah dan menyebabkan menilai sesuatu secara akurat itu menjadi 50-50. Yang kedua, kegagalan suatu inisiatif membawa risiko potensial bagi karir, departemen, atau seluruh organisasi sendiri. Yang ketiga, budaya organisasi atau sistem penghargaan formal dan informal terkadang menghalangi pengambilan. Dan yang keempat, sangat menggoda untuk mengurangi ketidakpastian dengan berinvestasi pada taruhan yang lebih aman, bahkan jika hasilnya juga mungkin lebih sedikit. Yang terakhir, tindakan membebankan biaya peluang karena tidak mengejar pilihan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan kawan-kawan yang telah menyimak video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.